Wah, ada apa itu? Iya, apaan sih ini? Hah? Mayat Yesus telah dicuri. Hah? Hoax. Gimana? Taunya itu hoax. Kita coba cari kebenaran yuk. Ayo. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Oh, sedih sekali Yesusku. Kita harus meminyaki seluruh badannya ya. Tapi teman-teman, bagaimana cara kita membuka penutup kuburnya ya? Apakah tenaga kita bertiga kuat untuk membukanya? Janganlah kamu takut. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita pergi memberitahu yang lain. Jadi, udah percaya Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Yuk, kita lihat lebih detail lagi. Apakah ada orang yang membongkar kubur Yesus? Satu batu kira-kira 1-2 ton. 1 ton sama dengan 1000 kilo. Nah, ini ada barbel 1 kilo. Jadi kalau 1 ton, aduh. Apakah ada orang yang membongkar kubur Tuhan Yesus? Tidak mungkin. Pasti dibutuhkan banyak orang untuk dapat menggulingkan batu penutup kubur. Begitu pula jika batu penutup kubur itu akan dibuka, pasti diperlukan lebih banyak orang lagi untuk menggesernya dengan cepat. Apalagi di sana tuh kan ada materai yang menutup pintu kubur itu. Sedangkan kubur Yesus dijaga oleh prajurit-prajurit Romawi yang bersenjatakan lengkap. Nah, jika memang mereka melihat ada suatu kecurigaan, pasti mereka bakal melaporkan pada atasannya dan memanggil teman-temannya. Jadi, fakta bahwa kubur Yesus kosong tidak mungkin hasil pekerjaan manusia. So, siapa yang menggulingkan batu penutup tersebut? Mari kita cari kebenarannya dalam Alkitab. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Siapa yang menggulingkan batu penutup tersebut? Malaikat Tuhan. Apa yang terjadi dengan mayat Yesus? Mari kita cari kebenarannya dalam Alkitab.
Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Wah, ajaib! Waduh, Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Tubuh Yesus tidak lagi terbaring di sana. Karena Yesus sudah bangkit seperti yang ia katakan. bahkan Yesus sudah menampakkan diri kepada perempuan yang mengunjungi kuburnya. Yesus berpesan agar mereka memberitahu murid-murid yang lain untuk bertemu dengan Yesus di Galilea. Apa yang terjadi dengan mayat Yesus? Yesus telah bangkit. Kalau begitu, mengapa ada gosip bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri? Mari kita cari kebenaran dalam Alkitab. Orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, mereka memberi uang kepada prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus, agar mereka memberitahu kepada orang banyak bahwa murid Yesus datang dan mencuri mayat Yesus. Padahal Yesus bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mengapa ada gosip bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri? Karena mereka tidak mau orang banyak tahu bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Mengapa Yesus bisa bangkit dari kubur? Mari kita cari kebenarannya dalam Alkitab. Wah, karena Dia adalah Anak Allah. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yesus bisa ada di mana saja. Bahkan Yesus bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Betul banget. Mengapa Yesus bisa bangkit dari kubur? Karena Yesus adalah Anak Allah. Di mana Yesus saat ini? Yesus ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Yesus juga memelihara dan mengawasi dunia ciptaannya. Tapi rohnya, yaitu Roh Kudus, ada di dalam hati kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya. Wah, akhirnya kita menemukan kebenarannya. Betul banget bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita dan bangkit kembali untuk menyatakan kemenangannya. Bahkan ia berjanji suatu hari nanti akan membawa kita semua ke tempatnya di surga. Jadi, waktu kita melihat ada salib, mahkota berduri, gambar Tuhan Yesus, hiasan malaikat, kain lenan, batu dan sebagainya, kita mengingat kembali betapa Yesus sangat sayang kepada kita. Betul banget. Yesus rela menderita, bahkan mati untuk kita semua, orang yang berdosa. Yesus yang penuh kasih juga memberikan kepada kita rohnya, yaitu Roh Kudus, yang dapat membuat kita mengerti dan taat akan firman Tuhan. Dan juga memberikan kekuatan dan penghiburan waktu kita sedih. Jadi, apa yang dapat kita lakukan untuk mengasihi Yesus ya? Kita harus selalu bersyukur kepada Yesus dalam setiap keadaan dan juga mau hidup memuliakannya melalui taat kepada firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Lalu, apa contohnya? Contohnya, rajin baca Alkitab agar kita mengerti akan firman Tuhan, rajin berdoa dan juga rajin pergi ke sekolah minggu. Juga mau menceritakan tentang Yesus dan memuliakan Tuhan melalui apa yang kita katakan, kita pikirkan, dan juga kita lakukan. Siap. Mari kita semua sama-sama melakukannya ya. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang dapat mendengar dan juga dapat melihat apa yang kita lakukan. Yes. Jesus is alive. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Selamat Paskah. One, two, three, Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. He died for you and me, but all
is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. We sing 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. Yeah, 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again.